Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Dan semoga masih tetap semangat gitu ya di minggu keempat kalau tidak salah di perkuliahan ini, terutama di praktik elektronika analog ya, kelas SWATES. Dan kondisi sekarang masih daring gitu ya. Jadi ya seperti ini kita masih bertatap muka melalui Zoom gitu ya. Oke, seperti rancangan di awal gitu ya, kita akan melaksanakan praktikum. Setelah kemarin kita membahas mengenai karakteristik dioda gitu ya. Di awal-awal kita sudah belajar, teman-teman sudah belajar simulasi menggunakan Falstad. Kemudian kemarin sudah simulasi mengenai karakteristik dioda gitu ya. Di mana dioda itu ya salah satu komponen utama juga ya dalam elektronika karena aplikasinya sangat banyak. Nah, nanti untuk hari ini kita akan praktikum aplikasi dioda gitu ya. Untuk apa? Banyak sekali kan manfaatnya. Nah, salah satu yang sering kita temui adalah yang ada di charger HP, kemudian charger laptop, charger gadget lainnya gitu ya. Nah, itu pasti ada penyiarahnya gitu ya. Nah, nanti menggunakan dioda. Jadi nanti aplikasi dioda dalam atau sebagai penyiarah gitu. Itu utamanya yang akan kita simulasikan pada pertemuan hari ini. Kenapa? Karena simpelnya adalah tegangan PLN itu kan tegangan bolak-balik gitu ya, teman-teman ya. Di teori nanti akan dibahas secara lebih mendalam gitu ya. Tegangan 220 volt yang ada di colokan listrik kita di rumah itu bolak-balik gitu ya. Sedangkan tegangan yang dibutuhkan oleh perangkat kita, misalnya HP, laptop, kamera, dan sebagainya itu adalah DC. Jadi kalau kita lihat perbedaannya itu gampang ya, sinyalnya itu bolak-balik kalau AC, kalau DC dia idealnya itu lurus gitu. Nah, itu yang akan kita butuhkan dalam perangkat kita, laptop, HP, dan sebagainya. Maka butuh yang namanya rangkaian penyiarah. Nanti komponen utamanya adalah dioda. Meskipun nanti ada banyak komponen lain ya selain dioda ya, nanti ada filter, kemudian dan sebagainya, banyak sekali nanti. Tetapi komponen utamanya tetap dioda itu. Maka di sini nanti kita perlu untuk simulasi ya, teman-teman perlu mengetahui karakteristik dan aplikasi dioda itu dalam rangkaian penyiarah. Nah, itu kompetensi kita pada siang hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita mulai? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya mau review dulu yang kemarin ini ya. Kemarin tuh karakteristik dioda ya. Saya mau lihat 17 itu 8 tambah. Oh, masih banyak yang cuman beberapa. Saya mau ngecek yang kelas V ya. Ini kelas V ya. Nggak bisa ngecek ya. Kok nggak bisa ya? Oh, ini di bawah. Oh, bukan. Sebentar ya. Kok nggak bisa dilihat ya?
Ya, ya, ya. Ada yang merasa belum mengumpulkan ini ya? Sudah semuanya ya berarti ya? Kalau sudah, ini mau saya cek kok nggak bisa ya. Sebentar, sebentar. Oke, perlu disetting dulu ini. Availability-nya sekarang tanggal 23 ya. Coba 24. Ini ya. Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Oke, oke. Teman-teman. Ya nanti saya cek lah ya. Mungkin salah satu, kalau, oh ya ada ya. Ini contoh ya. Saya mau lihat beberapa dulu aja. Nurul Arifah ini yang kelas ini bukan ya? Bukan ya? Kalau ini, oh Gunung Kidul ya. Soalnya itu kecampur ya. Jadi kemarin saya buat grup tapi kayaknya kurang kurang berjalan. Danu Kartiko, Danu Kartiko itu dari sini bukan ya? Halo, halo. Bukan, Bukan ya? Pak. Dino Kartiko Gunung Kidul, Pak. Oh ya ya. Oke, berarti ini tadi ya kayaknya ini Wates ya ini ya. Ini Wates ya. Mbak Elsinta Adelia, Muhammad Fityan, Iya Pak, Yoga itu Iya, wadah iya, Pak. Pak. Pratama ya. Ya oke, saya cek satu aja teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa sambil nge-review gitu ya. Kemarin karakteristik dioda, kemudian kemarin tinggal mengisi gitu ya. Misalnya ini ya, diisi mana ini? LED mati. Nah, betul ya, ini sudah bagus. Kemudian yang ini LED akan menyala. Selanjutnya pakai ohmmeter nanti dinilai ya. Oh, betul. Kemudian langsung ke, nah ini ya. Ini nanti ada grafiknya. Nah, grafiknya, oh ini jadi satu ya. Oh ya Mas, Mbak, ini ya kemarin kan kayaknya sudah pernah saya bilang ya, sudah saya sampaikan bahwa eh, arus yang biru ini kan arus ya, arus itu nilainya sangat kecil gitu ya. Maka kalau kita gabung dengan VAK dan PR itu nggak akan kelihatan gitu ya. Kemarin kan arus ini kan hanya mili gitu ya, sedangkan di sini tegangan itu kan sampai 1000 ya dalam mili, intinya dia 600 gitu ya. 600, 400, sedangkan arusnya kan hanya 6 misalnya ini. Ini 600, 2400, yang ini hanya 34. Maka kalau dibuat grafik ya tidak kelihatan gitu ya. Nah, kemarin kan kayaknya sudah saya sarankan untuk dipisah yang arusnya gitu. Nanti akan kelihatan gitu ya. Dengan skala yang kecil tentunya tidak 0 sampai 3000. Maka ini harusnya akan kelihatan nanti naiknya itu nah ini dimulai 0,75 ke atas sudah naik kan. Kalau sebelum itu dia hanya 0,0, 0,8. Nah, itu nanti kelihatan titik cut in dari diodanya itu di sekitar 0,75 atau 0,6. Ini nggak didetailkan lagi ya ini ya. Kemudian untuk tegangannya ya nanti lebih ke tegangan output ini sudah betul ya. VR tegangan output kan? Oh ya, betul. Nah, ini sudah kelihatan ya untuk tegangan resistornya atau tekanan output ya. Jadi ini tuh beban ya. Jadi ini outputnya itu memang di sini. Nah itu kelihatan ya.
teman-teman bahwa dioda itu ada tegangan cut-in ya di sekitar ya sekitar 0,5 sampai 0,7. Artinya kalau tegangan diodanya itu sudah diberi tegangan segitu atau lebih, itu baru arusnya atau tegangannya itu naik, arus dan tegangan output. Nah, di sini karena arusnya seperti ini mah nggak kelihatan ya. Tapi kalau di tabel kelihatan teman-teman. Jadi ini hanya 0, 0, tapi setelah 0, segini, 0,7, itu dia naik secara drastis. Nah, itu karakteristik dioda itu seperti itu ya. Yang pertama adalah itu seharusnya ada di kesimpulan gitu ya, seharusnya ya. Nah, ya betul lah, karakteristiknya adalah dia harus diberi tegangan maju untuk bisa melewatkan gitu ya, melewatkan arus. Nah, ini kurang cut ini aja sih sebenarnya untuk kesimpulan itu kan kemarin di teori juga sudah ada gitu ya. Karakteristik dioda itu yang pertama adalah perlu diberikan tegangan bias maju untuk dapat bekerja. Tetapi tidak hanya sebatas tegangan maju saja, tetapi ada batasnya kan gitu ya, yaitu adalah tegangan cut-in kayak gini. Maka kesimpulannya seharusnya adalah ini tentu seharusnya dianalisa dulu gitu ya. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah mulai on ketika bukan ketika tegangan VR-nya ya, tetapi lebih dicari yang tegangan anunya, tegangan sumbernya. Nah, ini. Jadi dioda akan on ketika tegangan sumber 0,75 ke atas gitu ya. Itulah tegangan yang kita cari itu tegangan cut-in, tegangan batas dari dioda. Jadi dioda sumbernya teman-teman yang diperhatikan. Maka di sini maka di sini hasil analisanya seharusnya adalah berdasarkan dari hasil grafik yang telah grafik di atas dapat dianalisa bahwa ternyata dioda itu on saat phase sumbernya gitu ya. Yang kita lihat kan phase sumbernya ini batasnya. Phase sumbernya di atas gini 0,5 atau 0,6 kayak gitu teman-teman. Nah, itu namanya tegangan cut-in sesuai dengan jenisnya yang kemarin. Maka kalau sekitar 0,5 sampai 0,7 itu berarti dioda silikon. Karena nanti kalau dioda germanium itu menurut teorinya sekitar 0,3. Nah, seharusnya seperti itu gitu ya analisanya. Kemudian kesimpulannya ya disimpulkan dari yang atas tadi. Dioda akan on saat diberi bias positif, artinya kaki anoda diberi tegangan positif, kaki katoda yang negatif gitu ya. Kemudian dengan tegangan tadi, tegangan cut-in sekitar 0,6, 0,7. Nah, seperti itu ya. Saya rasa untuk awal-awal tidak masalah ya. Ini sudah bagus lah. Pengamatan teman-teman sudah tepat ini hasilnya. Sudah tepat dan mungkin hanya analisanya saja yang ini juga sudah bagus ya. Mungkin yang arusnya aja ini karena ini nggak kelihatan ya. Ini kan nggak kelihatan, ini lurus saja. Sebenarnya ada tren naiknya ini, tetapi karena skalanya ribuan, sedangkan nilainya dia hanya satuan gitu ya, nggak kelihatan. Oke, mungkin seperti itu ya. Buat teman-teman yang lain ya, untuk laporan besok, kalau yang sekarang ya sudah seperti itu, nggak apa-apa, nanti saya cek semuanya. Untuk laporan kedepannya, tolong diperhatikan masalah analisa dan ya analisanya terutama ya teman-teman, karena yang penting itu di analisanya itu. Jadi saya harapkan kalau ada grafik ini ya dikata-katain gitu ya di bawahnya, dikata-katain gitu ya, dianalisa hasil analisa dan tabelnya gitu ya. Bunyinya berdasarkan dari tabel dan grafik di atas dapat dianalisa bahwa kayak gitu. Nah, ini kan jelas ya bahwa saat tegangan sumber di atas 0,75 ternyata arusnya itu relatif naik kayak gini ya, relatif naik dengan pesat kayak gitu dan sebagainya. PR-nya juga. Kalau VAK-nya ternyata tetap masih relatif kenaikannya sebanding dengan sumber. Tapi kalau VR dan IAK berbeda kenaikannya saat sumbernya ada di batas 0,6. Nah, kayak gitu. Itu cara menganalisa dari sebuah tabel pengamatan. Kan kelihatan ya. Sebenarnya ini dibantu dengan grafik. Nanti kalau di grafik teman-teman jadi lebih enak gitu ya bacanya. Ya, misalnya yang hijau ini. Ya, awalnya kan masih lurus-lurus, masih kenaikannya sedikit sekali. Tapi pada saat titik ini kan dia lumayan jauh gitu ya miringnya. Nah, itu.
Jadi grafik untuk membantu mengamati dari tabel. Jadi nanti analisanya sebenarnya sama, tabel dengan grafik itu sama. Hanya ini lebih mudah saja. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait praktek kemarin? Nanti saya cek yang lain laporannya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas. Naufal, Pak. Naufal Indra. Itu berarti Mas kalau Novel. beda satuannya lebih baik dipisah saja ya, Pak, grafiknya, Pak? Ya, betul, Mas. Lah kan nggak bisa ya kalau kita gabung ya. Ini tegangan, udah jelas kan ini tegangan. Nah, kenapa arusnya dimasukkan kan gitu ya? Ini beda, sudah jelas beda. Kalaupun satuannya beda, tetapi nilainya hampir-hampir sama di nilai ratusan, ya itu mungkin masih kelihatan lah gitu ya, masih kelihatan lah gitu ya. Gitu, Pak. Tapi kalau udah jauh banget kayak gini, kan nanti nggak kelihatan. Tapi memang sebaiknya kalau beda satuan itu dipisah. Atau sama satuannya gitu ya. Nah, tetapi nilainya itu beda banget. Misalnya yang ini 20 volt, 25 volt, 35 volt, tetapi yang ini 1 mili, 2 mili gitu juga sebaiknya dipisah. Agar nanti grafiknya jadi aneh gitu kalau kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu. Iya, Ada Pak, lagi matur yang lain? suwun. Iya, Mas Naufal. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, itu mungkin teman-teman untuk perbaikan laporan ke depannya, ini tidak masalah, sudah bagus. Kelompoknya Mbak Elsinta sudah bagus. Sekarang tabelnya sudah tepat. Yang penting kan tabel pengamatannya itu sudah bagus. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ke job sheet hari ini ya. Nah, kita masuk ke aplikasi dioda. Jadi masih berkutat lah dengan dioda. Untuk dioda nanti saya buat 2 pertemuan aja teman-teman agar tidak terlalu cepat atau tidak buat laporan setiap minggu gitu ya. Jadi ini tempat pengumpulannya saya hidden karena nanti minggu depan tidak ada laporan. Jadi hanya pengamatan saja, kemudian minggu depan dilanjutkan pengamatan lagi, baru laporannya itu 2 minggu lagi gitu. Job sheet-nya silahkan bisa di-download ya di Bismart. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi dioda, teman-teman. Seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, bahwa ini sangat penting ya, terutama sebagai penyarahnya. Nanti ada rangkaian clipping dan clamping. Nah, tetapi kita fokus dulu hari ini ke penyarah gelombang. Penyarah gelombang bisa kita lihat di charger kita itu ya. Silakan kalau mau bongkar, ada diodanya. Atau di ampli di ya charger paling sering ya. Di mana-mana yang intinya bahwa peralatan yang tegangan DC, yang tegangan rendah itu pasti ada penyarahnya. Nah, mungkin sekilas ya. AC vs DC. Ini nanti di teori ada kok gitu ya. Tapi karena kita praktek ini ya kita review sedikit lah. Nah, gini teman-teman ya. Simpelnya adalah bahwa di tegangan PLN di colokan rumah kita itu yang 220 volt gitu ya, 50 Hz itu AC. Jadi kalau kita cek pakai osiloskop itu ada nanti alat yang ada di lab gitu ya. Atau di Valstat kan kita juga bisa nanti ngecek. Nah, itu tegangannya kayak gini teman-teman, bolak-balik plus minus plus 0 minus 0 plus kayak gini ya. Itu alternating current AC. Jadi dari generatornya sana, PL-nya sana itu sudah bolak-balik. Nah, sedangkan yang dibutuhkan oleh perangkat kita, HP, laptop itu DC. DC itu lurus saja. Jadi kalau misalnya 5 volt di sini, sekitar 5 volt, maka idealnya itu arus DC-nya, tegangan DC-nya itu lurus gitu. Gitu ya. Tetapi nanti realitanya nanti tidak akan selurus ini ya, meskipun sekarang teknologinya sudah canggih, jadi sudah semakin lurus-lurus gitu ya. Tekanan DC yang bagus tuh yang kayak baterai ini ya teman-teman, baterai dan sebagainya. Nah, nanti kita di lab nyoba-nyoba inilah kalau pas di lab ya, pakai osiloskop. Nah, intinya seperti itu. Maka kita butuh konversi kan ya dari yang bolak-balik ke lurus.
maka pakai penyearah. Ini yang akan kita praktekkan. Jadi sekali lagi bahwa di PLN ya tegangannya itu bolak-balik kayak gini ya. Jadi sebenarnya kalau buat nyalain lampu ya itu karena bolak-balik itu sebenarnya kelap-kelip teman-teman, kelap-kelip. Karena kan plus 0 minus gitu ya. Nah, tetapi saking cepatnya gitu ya. Ya seperti gelombang suara ini. Saking cepatnya gitu maka tidak kelihatan 50 Hz tadi. Tidak kelihatan kalau kelap-kelip gitu. Mata kita belum mampu mengikuti. Nah, jadi gitu ya. Ya konsepnya seperti video itu ya. Video itu kan sebenarnya gambar ya, gambar yang diganti-ganti. Tetapi saking cepatnya, saking banyaknya frame ya, frame per second (fps) itu ya mata kita jadi nggak bisa mengikuti itunya perpindahan. Jadi seakan-akan dia jalan aja gambarnya gitu. Maka nanti frekuensi periode itu penting ya. Nah, itu di teori saja ya dibahas frekuensi dan sebagainya. Nah, itu pengantar ya. Pengantar mengenai kenapa kok butuh penyiarah. Nah, semoga ada gambaran lah teman-teman. Semoga ada gambaran. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Boleh langsung diinterupsi nggak apa-apa. Nah, ini kita hari ini, minggu ini, fokus ke penerapan dioda sebagai penyiarah gelombang. Langkah keamanannya saya rasa biasa ya. Kalau di simulasi saya rasa tidak. Ya intinya dengan laptopnya masing-masing ya perlu berhati-hati. Kalau di lab nanti banyak ya pengamanannya, keamanannya dari penggunaan alat ukur, kemudian penggunaan listriknya, kemudian penggunaan komponennya dan sebagainya. Nah, teorinya seperti ini kan ya kemarin ini hampir sama seperti kemarin ya. Silikon tegangan cut-in-nya atau dia dapat on tuh saat diberi tegangan kerja sekitar 0,6 atau 0,7. Nah, jadi kalau di bias maju dioda itu seperti saklar gitu ya kan, dia bisa melewatkan gitu ya, melewatkan arus. Maka ini bias maju arusnya gede panah ke sana. Kalau bias mundur dia seperti saklar terbuka atau tidak ada arus yang mengalir kayak gitu. Nah, maka itu karakteristik dioda yang seperti itu diterapkan dalam penyiarah. Bagaimana bisa? Nah, konfigurasinya seperti ini teman-teman ya. Ini trafo yang kiri ini trafo. Trafo itu penurun tegangan. Jadi di PLN itu kan 220 gitu ya. Nah, sedangkan misalnya HP kita itu kan butuh berapa? 5 volt, laptop 12. Kemudian nanti ada lagi berapa itu butuh penurun tegangan. Namanya trafo. Mungkin sering lihat ya teman-teman kalau di ampli yang gede-gede itu. Nah, kita lihat ya trafo ya. Biar ada gambaran gitu ya. Atau trafo di listrik itu di PLN gede-gede. Nah ini ya, kita sering lihatnya nanti di lab ya, trafo-trafo seperti ini. Nanti ada banyak jenisnya juga trafo ya. Ini misalnya 220 volt bisa diturunkan dengan 6 volt, 12 volt, ada 20, 25. Gitu ya, trafo. Tetapi masih AC ya teman-teman, masih bolak-balik. Jadi outputnya ini nanti masih bolak-balik, tetapi tegangannya rendah. Karena step down tadi trafo menurunkan tegangan. Nah, kita butuh dioda untuk mengarahkan arus yang bolak-balik tadi. Itu ya, tegangan yang bolak-balik tadi. Nah, pakai dioda itu. Nah, ini contoh simpel penerapan dioda sebagai penyiarah setengah gelombang. Kenapa kok setengah? Karena nanti yang disearahkan itu setengah, teman-teman. Jadi, ini hasilnya tuh kayak gini. Inputnya naik, turun. Di outputnya juga naik turun itu nanti bolak-balik teman-teman. Nah, maka saat ini naik yang melewati dioda dilewatkan saat gitu ya. Nah, saat giliran ini turun di sini kan bias mundur gitu ya, jadi nggak bisa tidak dilewatkan saat maka di sini kayak strap ini ya. Kemudian saat dia berayun ke positif lagi naik lagi gitu. Tetapi ayunannya tadi cepat sekali ya gitu ya. Nah, ini kalau kita slow motion gitulah ya nanti bisa kita cek di falsat. Maka jadi seperti ini. Yang negatif tidak dilewatkan karena kan tidak bisa lewat tadi seperti kemarin ya. Bias mundur dioda tidak bisa melewatkan. Nah, maka awalnya sinyal yang naik turun bolak-balik hanya ada dilewatkan atau hanya dilewatkan setengah kayak gini. Nah, ini yang namanya penyiarah setengah gelombang.
Apakah ini DC? Ya, ini DC, tetapi masih belum sempurna. Kenapa? Ya karena kan yang kita inginkan sebenarnya idealnya itu semakin lurus semakin bagus. Kalau untuk tegangannya itu ini ya, PM atau VT. Jadi ini yang pucuk ini berapa? Nah, tetapi kan dia yang 5 volt di sini kan hanya sedikit gitu ya. Maksudnya kan dia langsung terjun lagi, naik terjun lagi. Nah, ini termasuk DC juga, tapi belum sempurna, teman-teman. Nah, itu konsepnya. Ini ada rumusnya ya, VDC, Vmax, GP, dan nah, ini silakan nanti diamati sendiri. Nah, karena melihat tadi yang masih jauh dari kata lurus, masih jauh dari DC yang kita inginkan, maka ada lagi konsep yang gelombang penuh, teman-teman ya. Itu pakai dua dioda. Nah, dua dioda ini ya pakai trafo yang outputnya 3 seperti ini, nanti ada plus 12, min 12, dan 0 yang tengah. Nah, gitu seperti ini. Nanti ada di Falstad juga ada CT ya, trafo CT. Nah, konsepnya ini hampir sama dengan yang di atas, teman-teman. Jadi, ini akan berayun naik, turun. Saat ini naik, yang di sini turun gitu ya. Saat ini turun, yang di sini naik kayak gitu. Jadi memang seperti itu. Nah, kita lihat saat yang ini naik, yang D1 naik, lewat ke D1, itu kan dilewatkan gitu ya. Saat gitu ya. Nah, saat ini turun, itu kan tidak dilewatkan, seperti yang di atas ini. Nah, tetapi saat ini turun, yang di bawah itu kan naik, ayunannya yang pas positif tadi. Nah, itu dilewatkan di sini. Nah, maka saat ayunan kedua, yang seharusnya di sini itu kan tadi strap, tetapi karena ada dioda yang di bawah, dia melewatkan ayunan positif yang lewat ke bawah, maka dia jadi ada lagi gitu ya. Nah, ada seperti ini. Nah, maka kalau kita lihat perbedaannya, ini 3 ayunan, dia hanya ada dua bukit gitu ya, kita menyebutnya bukit. Tapi ini 3 ayunan, dia ada 3 bukit. Nah, maka ini jadi lebih sempurna gitu ya, lebih mendingan gitu ya, dibandingkan dengan yang ini gitu ya. Maka di sini disebut penyiarah gelombang penuh, teman-teman. Karena sudah lumayan lah ya, sudah lumayan banyak bukitnya. Nah, ini untuk rumusnya ya, silahkan nanti bisa dianalisa sendiri, teman-teman. Nanti di pengamatan teori dan praktek. Nah, nanti ada lagi, teman-teman, pakai dioda bridge. Dioda bridge itu pakai 4 di sini ada. Nah, seperti ini. Nah, nanti bagaimana bentuknya? Nah, silahkan langsung dipraktekkan saja nanti ya, bentuk gelombangnya. Nah, saya mau menjelaskan bagaimana cara mengamati gelombang di software Falstad gitu ya. Atau pakai Proteus, kalau Proteus nanti pakai osiloskop. Tapi di sini nanti saya tunjukkan yang Falstad aja. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, silahkan. Oke, gitu ya. Ada gambaran ya, teman-teman ya, aplikasi dioda. Atau masih ada yang bingung? Atau masih ada yang bingung mungkin? Boleh disampaikan? Atau mbak-mbaknya mungkin? Sudah ada gambaran lah ya, gitu ya. Jadi tadi ya, konsepnya teman-teman ya, nanti kita membuktikan gitu. Membuktikan bahwa benar nggak sih kalau sinyal AC saya lewatkan ke dioda itu jadi setengah kayak gini. Nah, itu buktikan kayak gitu. Kemudian perbedaan antara pakai dioda 1 dengan dioda 2 dengan dioda 4 tuh kayak gimana sih gitu ya. Itu praktek hari ini seperti itu. Kemudian sebenarnya nanti ada lagi gitu ya, ditambahkan dengan kapasitor dan sebagainya. Ini nanti aja. Nanti akan beda lagi teman-teman untuk hasil outputnya. Ini dulu, saat ini mungkin ini dulu ya. Kita lihat di langkah kerja ya. Nah, ini ya. Kalian nanti akan mensimulasikan penyiarah setengah gelombang dulu gitu ya, yaitu rangkaiannya seperti tadi. Nanti silahkan pakai input sinyal yang AC, teman-teman. Kayak gini ya bentuknya. Satu dioda dan R untuk beban. Agar nanti ya arusnya kan mengalir, ada bebannya. Nah, seperti itu. Kemudian saya tunjukkan ya.
Gitu. Nah, kemarin tadi ada input dulu AC voltage pakai yang 2 terminal aja. Nah, kayak gini kemudian dioda ya, aktif komponen. Nah, langsung gini aja, kemudian ada resistor. Kemudian disambungkan. Nah, silakan ya sebenarnya ya teman-teman ya, kalau di lab kita butuh trafo di sini. Kenapa? Karena kan AC-nya biasanya kita langsung menggunakan tegangan PLN gitu ya. Tegangan PLN yang ya memang ada yang pakai trafo, ada yang pakai power supply yang AC gitu ya. Tapi biar tahu sebenarnya kalau di lab teman-teman pakai trafo gitu ya. Jadi 220 volt pakai trafo, kemudian ambil yang sekitar mungkin 12 volt atau 5 volt. Nah, tapi kalau di sini ya ini langsung aja lah gitu ya. Nanti bisa kita set kok ini AC atau DC kemudian berapa volt. Tapi kalau untuk yang dua dioda nanti pakai trafo. Jadi silakan nanti dicontoh seperti job sheet aja. Nah, kayak gini ya, simple kemudian langsung oh ini udah run. Nah, untuk melihat gelombangnya itu gampang ya. Silakan di langkah pertama ini di rangkaian pertama ini itu lihat gelombang input dan output. Inputnya kan ini ya. Caranya adalah klik kanan kemudian view in scope ya. Nah, seperti ini. Kemudian outputnya di resistornya. Klik kanan, view in scope. Nah, maka akan muncul 2 gelombang ya. Kalau kita klik yang bawah, nah ini inputnya itu menyala biru. Artinya bahwa oh ini gelombangnya sinyal input itu yang 40 Hz itu. Kemudian ini kita set 50 Hz saja. Kemudian kalau ini ya, yang sinyal satunya, oh ternyata dia punyanya si resistor yang dimana di situ sebagai outputnya. Nah maka ini sinyalnya resistor. Nah ini sudah bisa kita lihat ya bahwa inputnya ini bolak-balik seperti ini, sedangkan outputnya tegangannya itu setengah, ya kan, gitu ya. Maka ini sebenarnya sudah, oh ternyata sesuai dengan teori tadi, dioda mampu mengarahkan setengah gelombang seperti ini. Nah itu caranya. Kemudian di job sheet nah teman-teman nanti silahkan dirubah-rubah V-in-nya atau sumbernya tadi dari 20 volt gitu ya, 20 volt 25 kemudian 30 kemudian hitung VMDC itu ya V outputnya. Caranya adalah ini teman-teman, jadi tidak usah pakai voltmeter, kita bisa langsung melihat di sinyalnya ini ya. Nah ini di pojok ini kiri atasnya ada max 4,47 volt. Nah, itu adalah VDC, VMDC-nya itu. Langsung tulis saja di tabel. Nah, di sini. Satuannya jangan lupa apakah volt